Oke, selamat datang kembali di Cerdas Finansial. Saya Siti Nurparin. Hari ini kita akan membahas konsep fundamental dalam investasi dan manajemen risiko, risk and return atau resiko dan pengembalian. Halo Alia dan Haikal. Halo Nur, senang bisa berbagi. Kalau juga Nur, saya siap untuk belajar hari ini. Nah, langsung aja ya Alia. Apa sih hubungan antara resiko dan pengembalian ini? Nah, hubungannya sangat erat nih. Jadi, dalam dunia keuangan ada pepatah high risk and high return. Sederhananya, jika kalian ingin potensi keuntungan atau pengembalian yang lebih tinggi, kalian harus siap menanggung potensi kerugian atau resiko yang lebih besar. Nah, keduanya ini seperti dua sisi koin investasi. Jadi kalau saya ingin untung besar, berarti itu harus ngambil risiko yang besar juga ya, Alia. Nah, betul banget. Misalnya nih, kita menaruh uang di saham blue chip yang stabil. Resikonya lebih rendah, tapi pengembaliannya mungkin lebih moderat dibandingkan dengan berinvestasi di saham perusahaan startup yang baru IPO. Resikonya jauh lebih tinggi, tapi kalau perusahaannya sukses, pengembaliannya bisa melambung tinggi. Jadi intinya adalah mengelola resiko itu, bukan menghindarinya sama sekali. Oke, nah ini poin pentingnya manajemen risiko. Bagaimana investor pemula seperti Haikal bisa mulai mengelola risiko. Eh, Salah satu langkah yang paling dasar itu adalah diversifikasi ya. Jadi jangan taruh semua telur di satu keranjang. Oh, diversifikasi. Maksudnya membagi-bagi uang milik saya ke beberapa instrumen ya. Ya betul. Jadi misalnya sebagian di deposito, sebagian di reksadana obligasi, dan sebagian kecil di saham. Jika satu instrumen sedang turun nilainya, yang lain mungkin bisa menahannya. Jadi ini tuh membantu mengurangi resiko keseluruhan portofolio tanpa harus mengorbankan semua potensi pengembaliannya. Oke, mungkin selain diversifikasi, apalagi yang penting selain itu. Mengenai toleransi resiko diri sendiri adalah kuncinya. Jadi seberapa besar kerugian yang siap Anda terima tanpa panik dan menjual semuanya. Pemahaman ini akan menentukan alokasi aset. Jadi investor muda dengan horizon waktu panjang bisa lebih agresif atau berani mengambil resiko lebih besar. Sementara yang mendekati pensiun cenderung lebih konservatif atau cari yang lebih stabil. Oke, baik. Jadi Alia, apa takeaway atau pelajaran utama yang Anda dapat untuk hari ini? Nah, jadi menurut saya, pelajaran utama yang saya dapat hari ini, resiko dan pengembalian itu berjalan beriringan. Untuk mengelola resiko, saya harus melakukan diversifikasi dan harus tahu batas toleransi kerugian saya sendiri. Oke, terima kasih ya Alia dan Haikal. Ingat, sobat cerdas, resiko itu tidak untuk dihindari, tapi untuk dikelola. Sampai jumpa di episode selanjutnya.